Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tafiuddin Azizi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang pernah saya presentasikan dulu ya. Dan sekarang saya ingin mengulangnya lagi untuk memenuhi tugas UTS di kelas hukum acara perdata. Di sini materinya adalah permohonan atau gugatan volunteer ya. Langsung saja, istilah antara permohonan atau gugatan volunteer dengan gugatan di dalam hukum acara perdata itu berbeda. Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Istilah permohonan dapat juga disebut sebagai gugatan volunteer, di mana maksudnya adalah gugatan permohonan dilakukan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Sedangkan gugatan merupakan suatu surat tuntutan hak dalam permasalahan perdata yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di mana salah satu pihak sebagai tergugat untuk menggugat pihak lainnya sebagai tergugat. Landasan permohonan merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, UU Nomor 14 1970. Meskipun tidak diatur lagi di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai pengganti UU Nomor 14 1970. Ketentuan tersebut masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan volunteer dan merupakan penegasan di samping kewenangan Badan Peradilan Penyelesaian Masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yurisdiksi kontentius, yaitu perkara sengketa yang bersifat partai, ada pihak penggugat dan tergugat. Selain juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara volunteer, yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Bentuk gugatan itu ada dua macam ya, yaitu gugatan lisan, gugatan tertulis. Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam pasal 118 HIR, dan juga pasal 142 RBG untuk gugatan tertulis dan pasal 120 HIR, pasal 144 RBG. Gugatan lisan diajukan bila mana penggugat buta huruf, maka surat gugatannya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tercatat gugatan, seperti yang diuraikan dalam pasal 120 HIR. 2. Ciri-ciri pokok permohonan atau gugatan volunteer dan gugatan. Ciri-ciri pokok permohonan atau gugatan volunteer. A. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak atau semata, for the benefit of the one party only. B. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan permohonan tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu. C. Dengan demikian, apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain. D. Permasalahan yang dimohon kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, without disputes or difference
with another party. E. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat ex parte. F. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex parte. G. Permohonan untuk kepentingan sepihak atau terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak. Ciri-ciri pokok gugatan. Yang tadi ciri-ciri pokok permohonan atau gugatan volunteer dan gugatan ciri-ciri pokok permohonan atau gugatan volunteer. Yang ini ciri-ciri pokok gugatan. A. Permasalahan. Ciri-ciri pokok gugatan yang pertama adalah permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa. Dispute, difference. B. 2. Sengketa terjadi antara dua pihak atau lebih dari dua pihak. C. 3 maksudnya bersifat parti dengan komposisi pihak yang satu sebagai penggugat dan pihak lainnya sebagai tergugat. 4. Gugatan dapat diajukan secara lisan maupun tertulis kepada pengadilan negeri baik oleh penggugat sendiri maupun oleh kuasa hukumnya. Jadi bisa penggugat sendiri atau oleh kuasa hukumnya seperti pengacara atau apa gitu ya mungkin. Dan 5 adalah gugatan dialamatkan kepada pengadilan negeri sesuai kompetensi relatifnya, diberi tanggal, bulan, tahun, serta ditandatangani oleh penggugat ataupun kuasanya. F. Gugatan memuat secara lengkap dan jelas identitas, nama, alamat, kedudukan, serta identitas lainnya dari pihak penggugat yang digugat baik orang maupun badan hukum. 5, 6, 7 Fundamentum petendi ialah dasar gugatan atau dasar tuntutan dalam kurung vandalis baik mengenai dasar hukum, peristiwa atau perbuatan hukum, hubungan hukum dan fakta-fakta hukumnya. 8. Petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat dalam bentuk tunggal, alternatif, asesuair maupun mohon keadilan dalam kurung ex aequo et uno. B. Proses pemeriksaan permohonan atau gugatan volunteer. Proses ini adalah proses 1. Jalannya proses pemeriksaan secara expert oleh karena yang terlibat dalam permohonan sepihak, yakni pemohon sendiri. Proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak atau bersifat expert, sedangkan yang hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan hanya pemohon atau kuasanya, tidak ada pihak lawan atau tergugat. Pemeriksaan sidang benar-benar hadir untuk kepentingan pemohon. Oleh karena itu yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan hukum hanya secara sepihak, yaitu pemohon saja. Pada prinsipnya proses ex parte bersifat sederhana, hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubung dengan permohonan, lalu memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon. Setelah itu tidak ada tahap replik, duplik, dan kesimpulan. Jadi maksud saya itu tadi hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan tidak ada tahap replik, duplik, dan kesimpulan. Tidak seperti yang yang diperiksa di sidang hanya keterangan dan bukti pemohon. Dalam proses yang bertolak ex parte hanya keterangan dan bukti-bukti pemohon yang diperiksa pengadilan. Pemeriksaan tidak berlangsung secara kontradiktor atau OP Tegenspraak
Apa itu maksudnya? Dalam proses pemeriksaan tidak ada bantahan pihak lain, jadi tidak ada benturan misal seperti berdebat gitu ya. Tidak ada. Hanya dalam proses pemeriksaan gugatan kontensio, dalam hal ini keterangan dan bukti-bukti yang diajukan penggugat dapat dibantah dan dilumpuhkan tergugat, dan sebaliknya. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan. Executing decree. Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan kontentiosa. Penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan kontentiosa, karena dalam gugatan kontentiosa yang bersifat partai, penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk putusan atau vonis. 3. Tidak dipermasalahkan penegakan seluruh asas persidangan. Pada proses pemeriksaan, pemohon yang bersifat ex parte tidak ditegakkan seluruh asas pemeriksaan persidangan, namun tidak pula sepenuhnya disingkirkan. Asas yang tetap ditegakkan: 1. Asas kebebasan peradilan, judicial independensi, tidak boleh dipengaruhi siapapun dan tidak boleh direktiva dari pihak manapun. 2. Asas fair trial, peradilan yang adil, fair, tidak bersifat sewenang-wenang, arbitrary, pemeriksaan sesuai dengan asas due process of law, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, memberi kesepakatan yang layak, to give an appropriate opportunity kepada pemohon untuk membela dan mempertahankan kepentingannya. B. Asas yang tidak perlu ditegakkan. 1. Asas audi alteram partem. 2. Asas memberi kesempatan yang sama, itu tidak perlu ditegakkan. Langsung saja. C. Proses permohonan penetapan pengadilan. Dalam permohonan penetapan, yang terlibat dalam permohonan tersebut hanyalah sepihak, yang mana pihak lain inilah yang disebut pemohon yang bersifat ex parte. Sedangkan yang hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan hanyalah pemohon atau kuasanya. Adapun sifat ex parte seperti yang telah disebutkan di atas. Pemeriksaan permohonan penetapan pengadilan yang diajukan oleh pemohon tersebut haruslah dilandaskan bukti-bukti yang sepenuhnya wajib bukti dibebankan kepada pemohon untuk dijadikan pertimbangan hakim yang bersangkutan dalam memeriksa permohonan tersebut, yang mana bukti-bukti sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1866B Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 164 HIR dalam kurung pasal 284 RBG tutup kurung titik. Setelah hakim memeriksa permohonan, berikut bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon dan alasan-alasan pemohon dalam mengajukan permohonan telah memenuhi ketentuan dasar hukum yang berlaku, maka dengan memuat pertimbangan-pertimbangan hukum dan diktum, penyelesaian permohonan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk penetapan bahwa penetapan yang dikeluarkan ditetapkan oleh pengadilan merupakan produk yang diterbitkan oleh hakim dan menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan sendirinya penetapan tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868B Undang-Undang Hukum Perdata. Oke, langsung kesimpulan di sini adalah istilah antara permohonan atau gugatan volunteer dengan gugatan di dalam hukum acara perdata itu berbeda, sangat berbeda. Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani permohon atau kuasanya yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan negeri. Istilah permohonan dapat juga disebut sebagai gugatan volunteer, di mana maksudnya adalah gugatan permohonan dilakukan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Dalam
Dalam proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara ex parte yang bersifat sederhana, yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat-surat saksi yang diajukan pemohon, dan tidak ada tahap duplik atau kesimpulan. Pemeriksaan permohon, penetapan pengadilan yang diajukan oleh pemohon tersebut haruslah dilandaskan bukti-bukti yang sepenuhnya. Beban wajib bukti dibebankan pada pemohon. Oke, mungkin segitu saja teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Mungkin segitu aja dulu. Dan terima kasih. Alhamdulillah, berkat doa kalian saya bisa menyelesaikan UTS ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.